Kabar simpang siur mengenai penundaan pemindahan aparatur sipil negara ke ibu kota Nusantara merebak, dipicu oleh isu pemotongan anggaran. Publik bertanya-tanya, benarkah anggaran pembangunan IKN dipangkas sehingga berdampak pada penundaan pemindahan ASN? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini, dengan tegas membantah kabar tersebut. Rini menegaskan bahwa penundaan pemindahan ASN tidak terkait dengan pemangkasan anggaran. Presiden Joko Widodo memang telah memangkas anggaran belanja yang tidak prioritas. Namun hal tersebut tidak berdampak pada proyek strategis nasional seperti pembangunan IKN. Penundaan ini, menurut Rini, lebih dikarenakan proses konsolidasi data ASN yang sedang berlangsung di berbagai kementerian dan lembaga. Pemerintah perlu memastikan data ASN yang akan dipindahkan ke IKN akurat dan mutakhir. Data ini mencakup jumlah ASN, kompetensi, hingga unit kerjanya. Ketepatan data sangat penting untuk memastikan kelancaran proses pemindahan dan efektivitas kerja ASN di IKN nantinya. Publik diimbau untuk tidak mudah termakan isu yang belum tentu kebenarannya. Pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan baru, dan pemindahan ASN merupakan salah satu tahapan penting dalam proses panjang ini. Menteri Pan-RB Rini Widiantini dengan gamblang menjelaskan bahwa alasan utama di balik penundaan pemindahan ASN ke IKN adalah proses konsolidasi data ASN. Proses ini bukanlah hal yang sederhana. Pemerintah perlu mengintegrasikan data ASN dari berbagai kementerian dan lembaga. Setiap instansi memiliki sistem pendataan yang berbeda-beda. Penyatuan data ini menjadi krusial untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan akurat tentang jumlah, kompetensi, dan distribusi ASN di seluruh Indonesia. Data yang terintegrasi ini akan menjadi dasar dalam menentukan jumlah dan kualifikasi ASN yang akan dipindahkan ke IKN. Selain itu, data ini juga penting untuk merancang strategi penempatan ASN yang tepat, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik IKN sebagai ibu kota baru. Tanpa data yang akurat, proses pemindahan ASN akan menjadi tidak efektif dan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, pemerintah memprioritaskan proses konsolidasi data ASN ini untuk memastikan kelancaran jalannya roda pemerintahan di IKN. Rencana pemindahan ASN ke IKN bukanlah tanpa hambatan. Sejak awal digagas, rencana ini telah mengalami beberapa kali penundaan. Awalnya, pemindahan ditargetkan sebelum perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024. Namun, target tersebut meleset dan diundur menjadi September 2024. Penundaan kembali terjadi, dan target bergeser ke Oktober 2024. Masalah infrastruktur yang belum sepenuhnya rampung menjadi salah satu faktor penundaan. Selain itu, pergantian pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto juga turut mempengaruhi timeline pemindahan. Penundaan terakhir terjadi pada Januari 2025. Dan pemerintah menargetkan pemindahan ASN akan mulai dilakukan setelah Lebaran, sekitar bulan April 2025. Meskipun demikian, target ini masih bergantung pada kesiapan infrastruktur dan hasil konsolidasi data ASN. Meskipun pemindahan ASN mengalami penundaan, bukan berarti pemerintah berpangku tangan. Saat ini, fokus pemerintah terbagi menjadi dua hal utama: konsolidasi data ASN, dan penataan organisasi Kabinet Merah Putih. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, konsolidasi data ASN menjadi krusial untuk memastikan kelancaran proses pemindahan. Data yang akurat dan terintegrasi akan memudahkan pemerintah dalam menentukan jumlah, kualifikasi, dan penempatan ASN di IKN. Selain itu, penataan organisasi Kabinet Merah Putih juga menjadi prioritas. Hal ini mencakup penyesuaian tugas, fungsi, dan struktur organisasi kementerian dan lembaga. Penataan ini penting untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan di IKN. Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan-RB, Muhammad Aferus, menjelaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan otorita IKN dan kementerian atau lembaga terkait untuk mematangkan persiapan pemindahan ASN. Kami ingin memastikan semua proses berjalan lancar dan ASN siap untuk bekerja di IKN, ujar Aferus. Progres pembangunan infrastruktur IKN. Progres pembangunan infrastruktur di IKN terus dikebut. Meskipun sempat ditimpa isu pelambatan, otorita IKN memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.
Data per 5 Desember 2024 menunjukkan bahwa progres pembangunan IKN mencapai Batch 195,89%, Batch 275,15%, Batch 3 27,93%. Pembangunan IKN telah menelan biaya hampir 90 triliun rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan berbagai infrastruktur, seperti Istana Negara, Istana Garuda, kantor kementerian, jalan tol, dan perumahan ASN. Pemerintah optimis bahwa pembangunan infrastruktur IKN akan rampung sesuai target. Infrastruktur yang memadai menjadi kunci keberhasilan pemindahan ibu kota dan menciptakan pusat pemerintahan yang modern dan representatif. Tahapan pembangunan IKN menuju ibu kota yang modern. Pembangunan IKN dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, yang berlangsung dari tahun 2022 hingga 2024, difokuskan pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan. Kawasan ini meliputi Istana Negara, Istana Garuda, Gedung Sekretariat Presiden, dan kantor-kantor kementerian. Pembangunan tahap pertama ini ditargetkan rampung pada tahun 2024. Tahap kedua, yang berlangsung dari tahun 2025 hingga 2029, akan difokuskan pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif. Kawasan ini akan menjadi pusat kegiatan parlemen dan peradilan. Selain itu, pembangunan tahap kedua juga akan mencakup pengembangan infrastruktur pendukung, seperti transportasi publik, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan segera meresmikan beberapa infrastruktur IKN yang telah rampung, seperti Istana Garuda, Gedung Sekretariat Presiden, dan Pusat Pelatihan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, atau PSSI. Dampak ekonomi pembangunan IKN bagi Kalimantan Timur. Pembangunan IKN tidak hanya berdampak pada sektor pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian Kalimantan Timur. Proyek ini diprediksi akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut. Sektor properti, konstruksi, dan pariwisata di Kalimantan Timur diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur diprediksi mencapai 5,5% hingga 6,3% year-on-year hingga akhir 2024. Angka ini menunjukkan bahwa pembangunan IKN memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah. Pemerintah optimis bahwa IKN akan menjadi motor penggerak ekonomi baru di Indonesia bagian tengah. Keberadaan IKN diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Tantangan dan harapan menuju ibu kota baru. Pembangunan IKN bukanlah tanpa tantangan. Tantangan tersebut datang dari berbagai aspek, mulai dari pendanaan, pembebasan lahan, hingga isu lingkungan. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan anggaran yang cukup untuk membiayai pembangunan IKN. Selain itu, proses pembebasan lahan juga harus dilakukan secara adil dan transparan untuk menghindari konflik sosial. Isu lingkungan juga menjadi perhatian utama. Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan IKN dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak merusak ekosistem yang ada. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, harapan publik terhadap IKN sangatlah besar. IKN diharapkan dapat menjadi simbol kemajuan bangsa, pusat inovasi, dan kota yang layak huni. Pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan harapan tersebut dengan melakukan berbagai persiapan matang, mulai dari penyusunan rencana induk, pembangunan infrastruktur, hingga pemindahan ASN. Dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyukseskan pembangunan IKN. Kesimpulan, optimisme dan dukungan untuk IKN. Pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang yang membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, optimisme dan semangat untuk mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan baru tetap berkobar. Pemerintah terus berupaya untuk mematangkan persiapan, mulai dari konsolidasi data ASN, penataan organisasi kementerian, hingga pembangunan infrastruktur. Dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyukseskan proyek strategis nasional ini. IKN bukanlah sekadar memindahkan bangunan fisik, tetapi juga membangun semangat baru, budaya baru, dan peradaban baru.
IKN adalah momentum untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Mari kita song-song masa depan gemilang dengan IKN.